dalam kondisi di sini kan masih hutan Jat ya. Bukan juga hutan, tapi karena ada pohon-pohon cempedak, ada pohon-pohon nangka itu. Kayak kebun-kebun ya. Iya, pohon belukar saja itu. Yang alang-alang itu banyak. Jadi jangan dibayangkan bahwa dulu di sini tidak benar itu kalau dikatakan hutan dulu, tidak ada hutan. Tidak hutan belantara juga ya. Belantara. Oh, kayu-kayu tunggul-tunggulnya itu sudah ditebang dulu. Dulu memang wah. Pada waktu sebelum dibabat kayu itu sini banyak sekali tunggul-tunggul kayu uling itu, Pak. Iya, katanya kalau malam-malam pakai strongking, iya, apa namanya? Itu aja pekerjaan ratusan. Rupanya di sini itu kan kayu ulin, Pak, bergelombor-gelombor itu kalau tumbuh atau kelompok di sini sana. Jadi di sini rupanya kumpulan kayu ulin itu banyak sekali. Anunya itu, akar-akarnya itu cungkil itu. Jadi waktu peresmian dengan Menteri Agama Mukti Ali itu ramai pejabat. Wah, ramai sekali itu waktu. Ada masih ada anunya, foto-fotonya itu. Dan ini peristiwa sejarah saja, artinya di ujung Balikpapan. Ya, pada waktu itu banyaklah program itu ya. Kita waktu itu juga diadakan, kan ini Mukti Ali ini ya memang dia punya gagasan itu mengembangkan pesantren sampai banyak membantu pesantren, termasuk keterampilannya. Diadakanlah itu kursus keterampilan untuk pesantren tidak dinamakan Indonesia Timur karena istilah itu agak namakan Irama Suka. Irian apa itu Maluku, Sulawesi, Kalimantan, disingkat itu Irama Suka. Nah itu diadakan di Palu. Nah, salah satu diundang itu kita. Saya ke sana itu Pak Suwardani, Pak Sarbini, saya, Pak Mananding, ada namanya Sayudin. Itu setelah peresmian itu saja? Belum menjelang peresmian. Jadi sibuk-sibuk orang di sini kita diutus juga ke sana. Iya. Artinya sudah itu juga gencar itu dibicarakan soal perkawinan. Jadi waktu itu belum menikah juga? Ya belum, perkawinan. Jadi sesudah peresmian kayak tidak salah itu baru perkawinan itu. Ya kita ke sana itu ya. Waktu ke Palu itu apa kegiatannya sih? Ya itu kalau saya mengikuti itu kegiatan administrasi manajemen. Kalau Pak Mananding itu keterampilan penjahitan. Oh, dari situ beliau punya keahlian kali ya. Terus ada pertanian, ada wartawan ya, kebetulan wartawan itu teman kita Sayuding itu. Jadi dibagi-bagi di sana waktu. Dibagi-bagi itu. Ya tiap-tiap jurusan itu. Dan itu sudah disumbang ke sini, traktor kecil itu udah banyak lah ke sini dikasih itu dari Departemen Agama. Terus Ustadz datang ke sini, ya, pulang dari sana? Ya sudah datang ke sini sambil ikut lagi kerja itu membenahi lingkungan. Ya, ikut lagi kesibukan orang banyak itu di sini. Kerja bakti dari pagi sampai malam itu. Iya. Terus tadi Ustadz belum singgung masalah santri putri. Santri putri itu setelah berjalan beberapa lama itu ada juga dibuat di Karangbugis, Tampung itu. Yang itu ya yang termasuk itu ibunya masuklah itu. Yang pertama itu kan 4 orang Ibu Ida. tadi ya. Tapi yang tinggal itu cuma Ibu Ida. Bu Nur Hasanah. Sana kan sudah kawin itu. Iya, Bu Marfuah. Iya, Ibu Marfuah. Ya itu aja dulu situ masuklah itu istrinya Pak Asi, istri saya, ibunya Dudi. Oh iya. Bu Ramania. Siapa lagi itu, beberapa orang itu, masih sedikit dia dipinjamkan itu rumah di Karangbugis di atas. Nah pada waktu kita pindah ke sini, santri putih belum pindah ke sini. Nanti berjalan sesudah peresmian itu kalau saya tidak salah. Oh, setelah peresmian baru dibuat. Iya, baru dia ada di gedung di bawah itu satu ditempati itu. Nah itu yang saya ingat itu kerjanya santri putih pertama itu menjahit kelambu.
Menjahit kelambu. Iya, banyak sekali nyamuk di sini itu. Kita bakar itu apa namanya batu bara itu untuk mengusir, tapi yang saya bilang jadi juga jadi candaan-candaan juga, wah ini kita dijahitkan santri putih kelambu. Terus pernikahan Zat, tadi Ustadz sampaikan, Ustadz kan pernikahan massal pertama di Gunung Tembak ya? Ya itulah, berdua dengan Pak Sarbini itu. Bu Salmiah waktu itu santri juga di seangkatan dengan. Iya, seangkatan dengan istri saya, tapi apakah dia mondok atau mondok juga kalau tidak salah di Karabugis itu. Ceritanya gimana Ustadz masalah pernikahan itu? Ustadz langsung dijodohkan kah, dipertemukan? Iya. Ya di anunya Ustadz sendiri itu, desainnya sendiri Ustadz itu. Ibu asli orang mana Ustadz? Istri? Siapa? Ibu. Dari sini, dari Kampung Baru ya? Kampung Baru. Jadi waktu itu keluarga beliau juga menyerahkan juga ya? Tidak tahu bagaimana anunya. Seperti lancar-lancar saja anunya begitu. Dan waktu itu rame-rame juga ya? Artinya ada walimahnya? Tidak ada juga, kalau malam-malam itu masih hidup Ustaz Subair pada waktu itu, Ustaz bapaknya Mujahid. Pak Mujahid Subair, bapaknya ya? Iya. Malam-malam pada isya juga Zat? Iya. Yang ngundang orang banyak juga Zat? Enggak, kita di sini. Tapi banyak ada juga orang itu. Jamaah-jamaah kita saja tidak seperti jangan dibayangkan ya kalau kita mengadakan sekarang itu. Tapi itu apalagi ini kan luar kota ceritanya itu, masih terbilang luar kota itu. Ini dianggap pinggir kota tapi luar kota jadi. Untuk datang ke sini malam-malam itu tidak sederhana. Tidak sederhana, sekarang pun kalau malam-malam juga masih jauh juga. Ya itu pengalaman nikah Zat. Terus tugas Zat. Pengalaman tugas pertama kemana? Itu sebelum kita kawin, jauh sebelum kawin itu sudah biasa pergi ke Gerogot itu 1 minggu ya. Saya pernah ditugaskan ke sana sama Pak Mahmud sama Pak Usman Malise, 1 minggu pulang. Nah yang penugasan agak sedikit pada waktu selesai kita mengadakan kursus mubalik lah istilahnya pada waktu itu, upgrade mubalik, dikirim ke Bulungan. Saya waktu itu sama Pak Sarbini sama Pak Yusuf Suraji ke Bulungan. Masih bujang juga itu? Nah, masih bujang. Pak Mahmud itu kan salah ke Berau. Ada yang kemana lah itu waktu ke Hulu Sungai Pasan Suraji sana. Di waktu itu belum ada kepikiran membuat cabang yang tugas waktu bujang-bujang. Iya, enggak dibahasakan seperti itu, tapi kayaknya begitu itu prosesnya itu. Dalam rangka itulah semua itu ada ya mungkin istilah penjajakan, tapi ya dikirim begitu 3 bulan kembali lagi. Jadi waktu ke Ustadz ke Grogot, ke Bulungan itu sudah ada alamat juga Ustadz? Ya kita kan ada namanya mubalik itu Ustadz Pak siapa kan namanya dulu itu, ada mubalik orang tua itu ya, dia akrab dengan kita itu yang membina Islam itu, para saudara bina Islam. Bina Islam di Grogot ada ya, sampai sekarang masih ada belum ya. Di situ difasilitasi untuk bisa ceramah-ceramah aja. Iya. Saya tidak tahu di mana dulu waktu itu menginap ya. Nginapnya di masjid-masjid kan? Enggak. Kita sudah ada yang menerima. Sudah ada yang menerima ya. Tapi saya lupa di mana waktu itu menginap. Jadi cuma 1 pekan, 3 bulan pulang lagi. Ya, itu kan itu pertama itu agak lama itu betul-betul kita rasakan itu tantangannya itu lebih berat, lebih ke 3 bulan itu karena terjun bebas kan namanya, ndak ada siapa yang mau dituju. Tapi kita bawa surat itu dari bupati kan, dari Pak Asnawi ke bupati sana. Nah, jadi legal. Ya, jadi difasilitasi oleh di sana Depak. Kemenak sana. Depak dulu namanya. Ya, tinggal di hotel, beberapa hari tinggal di hotel, disuruh makan di depan tuh ada warung, makan di situ. Tapi saya bilang enggak enak kita begini nih, tidak bebas kita
aja cari rumah kosong biar kita masak-masak sendiri. Kenapa enggak bebas? Kan enak tinggal tidur tinggal. Iya itulah tidak, karena memang sudah di diri itu mencari tantangan itu loh. Oh iya. Kalau kayak malah nggak nyaman yang nggak nyaman itu dengan fasilitas. Iya, fasilitas begini nggak ada tantangan kalau begini. Mau enaknya saya pergi makan itu akhirnya kita ke seberang sungai. Bekas kerajaan dulu, karena ini kota baru ini kan di seberang sungai itu, sungainya itu lebar sekali Pak, Sungai Bulungan itu. Di situ tempat kerajaan dulu. Tempat keratonnya itu. Kita sana pinjam rumah kosong. Jadi masak-masak kita bertiga di situ. Ada lebih asik di situ. Iya asik. Orang juga katanya banyak bawakan lauk, bawakan apakah itu ke situ. Kadang-kadang kita kalau ada yang tugas ke hulu, ada yang tugas ke hilir, kosong rumah itu. Tahun 70-an anak muda 70 berapa itu dulu ya 73 lah itulah. Anak-anak muda mau berdakwah seperti itu. Apa namanya berkobar-kobar itu semangat itulah. Itulah kadang-kadang kalau saya ditanya itu, saya juga tidak tahu itu kenapa. Susah dibahasakan juga jadi. Iya, tapi itulah yang terjadi. Nanti pulang laporan saja. Ya, laporan. Ya, diharapkan pada waktu itu target yang terbahasakan pada waktu itu mencari santri. Oh, mencari merekrut ya. Ya, mencari santri. Bawalah orang, saya bawa dulu namanya Mahdar itu. Mahdar kalau salah satu. Dia bawa 3, dia bawa dari Gorogot ada 3 itu. Sempat tinggal lama. Termasuk dari Bero, dari mana jadi? Iya, dari Bero itu Samsurijal Aswin itu. Oh. Iya. Itu ya hasil rekrutmen dari dakwah itu saja. Iya. Kalau Pak Cisuke ini apa itu? Anda itu lama belakangan. Belakangan ya. Terus dia kan pegawai. Iya. Habis itu yang tugas permanen, tugas maksudnya tugas dengan istri tahun berapa? Itu sudah mulai itu merancang itu ekspansi ke luar Kalimantan. Ini tadi kan masih skop Kalimantan Timur. Iya, Kalimantan Timur. Waktu itu Bulungan masih Kalimantan Timur. Iya, masih Kalimantan Timur. Sampai ke Tarakan itu apa. Tapi yang tersentuh dulu Borongan dan Berau. Nah, lama-lama kerajaan sudah berkembang juga. Saya selalu diwacanakan itu kalau kita satu Muharram mau pengiriman kemana-mana. Waktu itu saya mau wacananya itu dikirim ke Makassar. Tapi kemudian perkembangan tidak jadi. Akhirnya sebelumnya itu sebelum keluar Kaltim, saya pernah tugas di Berau 1,5 tahun, kalau tidak salah itu 1,5 tahun. Ya, sesudah Pak Amin Bahrun almarhum itu ke sini, saya ke sana. Sudah sama istri? Iya, sudah kawin, sudah anak-anak 3 waktu itu. Iya. Si Anu dulu ke sana, kalau Pak Mahmud. Kemudian Ustaz Rahman. Ustaz Rahman pernah di sini. Iya, pernah di Berau itu. Masih bujang juga. Pulang sini saya ke sana, kemudian sesudah saya pulang Ustaz Hasim ke sana. Nah, di sana itu berkenalan dengan Dokter Bejuri. Dia sebagai kepala kesehatan di sana. Di Berau. Di Berau. Nah, saya selalu memberikan ceramah itu di rumah sakit. Karena dia memang aslinya Toli-Toli, mau pindah ke sana. Nah, dia mau bikin pesantren di sana. Dia pernah ke sini, dia minta. Akhirnya singkat kata saya lah yang diutus ke Toli-Toli. Karena sudah kenal dengan Dokter Bejuri, ya jadi gampang aja itu. Nyambung ya. Ya, jadi sama Ustaz Hasim pertama dulu itu ke Toli-Toli. Ya. Itulah pertama tugas dengan istri ke Berau, kemudian ke Toli-Toli. Berau itu cabang pertama itu lah ya? Di mana? Berau itu. Iya. Berau. Terus Toli-Toli naik kapal waktu itu? Iya. Waktu itu belum ada kapal Pelni. Pelni itu baru mengontrak kapal namanya Kota Bali. Kota Bali itu kapal Singapura. Mewah juga, kapal mewah. Itulah pertama. Sesudah itu terus barulah
datang itu Kerinci, Kampuna. Dan di bersamaan itu kita kemana-mana itu datang juga kapal-kapal itu kayaknya kayak sudah disetting. Makanya terkenal Dai Hidayatullah selalu berdakwah di kapal-kapal. Karena kita semangat berdakwah, ini ada kesempatan ya. Pokoknya sebelum jadi waktu itu di kapal juga ada kesempatan di musolanya juga. Di musola kapal. Iya, musola kapal itu rame itu Pak. Penuh itu kadang-kadang beberapa gelombang itu karena penuh penumpang itu. Wah ramai sekali tuh, makanya semangat kita. Wah berdakwah itu. Wah jadi, sampai ada santri-santri itu belum dipersilakan sudah loncat dulu. Iya. Terus tadi pengalaman di Toli-Toli pertama merintis tuh kayak apa? Ya saya pertama Ustaz Hasim itu sana, tinggal di sana 3 bulan kalau saya tidak salah, sama-sama Ustaz taruh satu rumah itu. Kemudian pengurus pesantren itu kan pejabat-pejabat semua, bahkan ketua umumnya itu bupati. Ya Dr. Bajuri itu ketua harian. Ada bekas MTQ di sana tingkat provinsi itu dipugar, dibikin di situ. Saya tempati di situ beberapa, ada 1 bulan ke 2 bulan. Tinggal di situ sama Ustaz Hasim, masa-masa sendiri di situ. Nah di situ saya cari santri itu, ya satu kampungnya Pak Fitri itu ada 6 itu. Salah satu yang sisa sekarang itu Ismail itu di Berau itu. Oh Ismail Mapiasa. Lain. Ada itu angkatan kedua, itu angkatan pertama sekali datang itu berapa orang itu? Oh Ismail yang Ismail mertuanya Ibrahim dari sini. Iya. Saya tidak tahu siapa itu. Itu sekampungnya Pak Fitri, muridnya Pak Fitri malah dulu itu. Kesini. Terus Ustaz Fitri terekrut lihat Ustaz ya? Pertama kita sama masih numpang di rumah orang dekat masjid itu. Saya waktu itu khutbah Jumat di masjid Jami itu. Kok bisa langsung tembus masjid Jami ya? Kok langsung bisa tembus masjid Jami? Berhadapan dengan masjid, dan di kita itu tersebar bahwa ada mubalik dari Kalimantan Timur. Oh, dikenal. Dikenal itu karena yang mengundang ini kan bupati ini, ceritanya pejabat ini. Jadi kita itu tertunjang betul dengan itu. Nah, ditampilkanlah itu saya terus ada yang mengatakan ada itu di sini itu bekas baru digontor. Ya. Kebetulan Pak Fitri kan kampungnya Pak Fitri itu 50 km dari kota itu. Oh jauh Zat. Ya jauh, tapi di sana sama banyak saudaranya di Toli-Toli, di kota pejabat lagi. Kebetulan ada dia salat Jumat itu, dikasih tahu orang itu balik dari Kalimantan. Ya saya ajaklah ke rumah itu, saya bilang ada itu itu dari Gontor juga itu, di teman saya itu. Ya ketemu dia orang Kulan, dia rupanya ingat dia. Tapi kan Pak Hasim itu lebih senior dari Pak Fitri. Lebih senior beliau. Ya lebih duluan itu, tapi sempat ketemu. Karena Pak Hasim tidak lama dia mengajar atau enggak, kalaupun mengajar sebentar aja di Gontor. Kalau Pak Fitri itu lama, makanya diajar semua itu Din Samsudin, Hidayat Nurwahi. Iya, tokoh-tokoh sempat diajar semua itu. Dari situ beliau tertarik. Ngomong-ngomong, ya akhirnya kita diundang ke rumahnya, ke kampungnya itu. Yang 50 kilo itu. Iya. Ya banyak juga orang cerita ini Ustaz ini keras sekali tuh, karena dia kan muridnya itu sore itu anak SD. Kalau dia lihat di sekolah itu pakai training, langsung dipecat. Saya bilang habislah muridmu itu, udah kamu pinjau. Muridnya kamu pinjau. Beliau disiplin tuh sejak dari kamu sudah disiplin. Iya, wah keras sekali dia itu Pak. Saya bilang enggak, cocoknya Ustaz ini di pesantren, enggak cocok di sini. Pinjaman kamu pecah besi ya habislah. Wah dia cerita bagaimana caranya, kita ceritalah. Saya bilang pokoknya cocoknya di sana. Tertarik dia. Gitu. Langsung saja itu proses itu. Akhirnya berangkat ke sini. Ya dia datang sendiri ke sini. Nggak kami tinggal di sana, dia ke sini. Oh Ustaz di sana beliau ke sini sendiri ya? Iya sama keluarga. Ini Toli-Toli termasuk daerah yang pemasok santri Hidayatullah awal-awal. Gimana itu ceritanya?
Ya itu enggak juga mau dikatakan begitu karena di tempat lain juga. Cuma terus datang itu banyak seperti rombongannya Ismail Mapiase itu. Iya, dominan lah banyak. Ya karena memang itu selalu kita dalam benak kita itu kesana itu cari santri bawa ke sini. Ada memang Ustaz sampaikan ketika dakwah di sana memang seperti itu ya. Kalau mau ya tidak disampaikan di tapi lewat ngomong-ngomong itu ya siapa dakwah fardiah kalau sekarang ya. Iya. Karena saya makanya dulu Pak Kabir Abdullah itu paling getol juga itu mau cari santri bawa ke sini. Ya banyak benar. Terus habis toli-toli set kemana? Saya 6 tahun, kamu berapa tahun saya di sana itu? Iya, 6 tahun ya. Tapi saya sendiri masih waktu masih menjabat sebagai ketua majelis ulama. Itu gimana ceritanya bisa jadi menjadi ada musyawarah itu apa istilahnya itu kalau musyawarah daerah itu? Musda. Ya, musda itu. Ya. Artinya kita itu di bawah di bawah kondisi ya seperti itu ya. Banyak ulama di sana kan. Iya. Tapi kita itu istilahnya itu betul-betul kuasai medan itu di sana itu. Kuasai lapangan ya. Karena terjun langsung ke masyarakat ya. Karena tidak ada yang bisa berkuti apa-apa karena kita yang ini di bawah bupati ini tidak ada yang macam-macam, banyak saingan ala khairat DDI banyak di sana itu. Tapi kita ya aja persuasif menjadi silaturahmi dengan mereka tidak menciptakan itu persaingan seperti itu. Cerita bisa jadi anggota MUI itu. Jadi diadakan itu musyawarah. Saya pernah ditemui toko-toko di sana, ya toko-toko Muhammadiyah terutama itu karena bersaing juga itu orang wal khairat DDI Muhammadiyah, tapi yang dominan itu Muhammadiyah. Ya rupanya mereka bicara-bicara, wah saya ini yang cocok jadi ketua MUI, tapi saya itu enggak tahu, ikut saja saya itu pertemuan itu. Rupanya mereka sudah desain itu. Ya saya pernah diberitahu itu Pak Soblono, enggak cocok Pak, saya kan mengurus pesantren, enggak cocok. Tapi rupanya mereka kesulitan karena yang memilih itu siapa. Ini bersaing sekali DDI dengan Al Khairat. Iya, itu tajam sekali persaingannya itu. Cari jalan tengahnya. Bahkan setelah nama saya dimunculkan itu, malah itu kan susah sekali Muhammadiyah. Dikenalnya Muhammadiyah jadi. Ya, Al Khairat bilang seperti itu. Tapi akhirnya saya pulang saya ke rumah. Saya terlambat datang itu penutupan. Pada waktu saya datang itu terus saya dibisi, Ustaz siap untuk memberi sambutan. Sambutan apa? Katanya sambutan ketua MUI. Kenapa? Duh, saya mana ke Kandepa untuk saya cari. Loh, kenapa saya aja terima saja Ustaz karena ini sudah sesuai. Jadi betul-betul Ustaz tidak ikut proses itu ya? Tidak ikut saya malah saya tidak tahu. Andai kata saya tahu saya tidak datang penutupan itu. Dan Ustaz datang terlambat lagi ya? Ya terlambat saya datang. Ini di pintu saya dibisi itu. Waduh, saya itu kayak berjalan di atas awan itu. Tidak sangka betul itu Pak. Waduh, jangan saya Pak kata sudah nanti bupati datang meresmikan itu melantik. Waduh. Akhirnya Ustaz sambutan juga ya? Iya, sambutan ya. Saya bayangkan itu gimana mengurus itu MUI sementara saya baru juga. Ceritanya baru istilahnya ini baru mulai ini pesantren. Ya tapi jalan saja begitu. Satu periode saja? Belum selesai itu saya tinggalkan. Masih berjalan itu sampai ada yang menggantikan saya. Iya, ada PLT ya. Iya, saya enggak. Kegiatan yang saya lakukan itu mengadakan kursus mubalik, mengundang Ustaz ini mau sana. Wah itu menggemparkan juga itu datang Ustaz. Iya. Itu atas resmi itu restu bupati itu diundang. Wah itulah ya luar biasa itu karena banyak kader-kader Muhammadiyah di sana kan, tokoh-tokohnya itu yang kenal dari jauh Ustaz juga karena orang Muhammadiyah di Sulawesi Selatan itu.
Dan itu kegiatan baru pertama dan besar saja. Oh iya, dari masjid-masjid seluruh Kabupaten Toli-Toli itu dikirim itu untuk mengikuti kursus itu. Ya itulah kegiatan itu. Jadi ini kepercayaan masyarakat sana saja. Ya luar biasa. Ya, waktu itu kita ya karena itu tadi, karena dukungan dari pemerintah itu, jadi meskipun kita juga tidak dikatakan bahwa kita ini orang pemerintah, karena tidak terkesan itu pencilatnya itu loh. Tidak juga difasilitasi yang utuh juga enggak. Jadi belum selesai masa menjadi ketua MUI Toli-Toli, Ustaz dipindah lagi? Iya, saya minta sama Ustaz, saya bilang saya mau ke pusat Ustaz. Ya kalau orang itu ditarik, saya tidak ditarik, saya minta sendiri itu. Kenapa saya tidak ditarik? Kan sudah nyaman di Toli-Toli jadi ketua MUI. Itu juga istilah nyamannya itu dari segi mananya. Kalau dari segi materinya itu ya memang nyaman itu, tapi saya tidak terpikir itu. Dari materi status sosial. Memang saya sering bilang pada waktu itu, ada orang itu yang senang kalau di daerah itu malah takut ditarik. Saya bilang saya sebaliknya itu, Pak. Malah mau ditarik. Ya, saya itu mau menikmati itu, ya sedikit ikut saya berkontribusi di dalam pembinaan di Gunung Tembak itu. Saya mau menikmati kehidupan itu. Saya kok ikutkan, saya tidak menikmati, saya bikin terus, tidak pernah saya nikmati itu, karena ya meskipun itu juga salah, tapi saya mau menikmati itu. Saya betul-betul orang yang senang itu kalau di sini daripada di luar. Kalau dari segi material Pak, tak menderitakan di sini kalau dari segi material Pak. Tapi kalau di Caban itu ceritanya kecil-kecil, tapi kita kepala nyamuk. Daripada leher gajah. Jadi waktu itu saat kesini lagi ya? Kesini. Habis itu kan satu setengah tahun di sini. Lagi diwacanakan lagi pengiriman ke Sumatera dengan ke Irian. Ya bersamaan itu ada ke Papua. Ya, waktu itu belum ada sama sekali saja? Belum. Nah pada waktu itu Ustaz Amin Bahrum almarhum itu yang diwacanakan ke Sumatera, tapi entah bagaimana ya saya yang dikirim ke sana. Waduh, saya kayak sudah anak berapa waktu itu? Sudah anak berapa? Berapa itu ya? Artinya di Toli-Toli sudah ada lahir Toli-Toli ya? 2 di Toli-Toli. Bawa dari sini 6 tuh juga anak saya. Dan itu bawa semua, bawa semua, tapi akhirnya tinggal di Jakarta 2. Siapa sih Ibnu dan Salahuddin itu? Bu Surabaya ya. Mulkiyat tinggal di sini sendiri. Nanti saya bawa lagi ke sini adiknya itu. Betul-betul hamburan, tapi ya alhamdulillah jalan saja semua itu. Artinya dengan kondisi anak banyak tidak menghalangi untuk tugas ya? Iya, betul-betul. Di kemana Sumateranya? Di Dumai, langsung di Dumai, karena ada sejarahnya juga itu. Mantan di sini Sahabandar di sini Pak, orang Minang itu namanya Jamaran Agani itu pindah ke Dumai. Iya. Pak Haji Agus juga, Haji Dian itu Agus Tomo pindah ke Dumai. Dan Ustaz pernah ke sana itu. Yang dikirim bersama ke sana itu kan karena dia bikin Pak Haji Jamaran itu mantan Sabandar itu bikin panti asuhan Al Munawwarah namanya, dikirim ke sana Pak Amin Mahmud. Nah, kemudian Pak Sarbini membina itu, tapi dia tidak bisa kumpul berdua situ, dia diminta itu ada namanya pesantren Ikhlasiyah itu, Pak Mahmud membina di situ, Pak Sarbini di panti asuhan itu. Nah saya ke sana itu menjejaki, karena ini tidak bisa jadi cabang ini. Iya, karena ini panti asuhannya orang ya. Ada orang, Ikhlasiyah juga ada orang. Sudah diproses Pak Mahmud, tidak mau mereka. Jadi saya dikirim ke sana, bagaimana kalau tidak bisa diproses jadi cabang statusnya, bikin sendiri. Nah saya waktu itu dikirim ke sana, sampai ke Medan itu melakukan penjajakan. Sampai ke Medan? Sampai saya ke Medan itu. Tapi standby-nya di anu tuh di Dumai di Al Munawwarah. Naik apa waktu itu? Naik Kota Wali, apa nama Pelni. Iya, sampai 2 kali saya ke sana kan. Saya sendiri pertama
Oh, belum bawa istri? Belum. Nanti kemudian itu baru ditugaskan bawa istri. Sudah harus bikin cabang, tidak bisa tidak. Jadi saya tinggal di masjid itu 1 tahun. Saya tinggal di salah satu masjid itu. Jadi saya tidak mau bergabung ke Pak Sarbini, tidak mau bergabung sama Pak Mahmud. Tapi saya selalu datang, bagaimana ini Ikhlasnya bisa dirubah statusnya, temui pengurusnya, buntu tidak bisa. Karena katanya saya bukan sendiri, itu Pak Mahyudin pengurusnya, orang Pertamina pernah datang ke sini tuh. Kalau itu sih enggak masalah, tapi banyak pengurus yang lain. Yang lainnya Jadi saya bilang sama Pak Mahmud, bagaimana ini? Ya terpaksa kita bersibak jalan ini. Katanya kita mulai dari nol lagi. Iya, karena ini juga malah tidak ada yang bisa dihitung ini karena orang. Jadi 1 tahun Ustaz tinggal di masjid. 1 tahun tinggal di masjid itu. Dalam posisi tidak ada istri, tidak ada anak.